lagi sama kita di Kupas Berita. Jadi di Kupas Berita kali ini kita mau bahas isu yang ya lumayan inilah bang. Lumayan rame lah diomongin sama netizen. Karena netizen ini suka cocok logi. Dicocok-cocokin aja pokoknya. Yang kelihatan cocok, dicocokin gitu. Cocok gak nih? Iya. Jadi Kupas Berita kali ini kita mau bahas kapal yang kabarnya namanya itu ada JKW Mahakam ya kalau nggak salah. JKW Mahakam sama Dewi Iriana. Nah, dua kapal ini nih diduga sama netizen miliknya Pak Jokowi sama Bu Iriana. Nah, kita tanya dulu sama penonton. Menurut penonton, itu kapalnya Jokowi dan Bu Iriana nggak? Nah, komen. Nah, itu jadi rame bang, ya. Karena kabarnya dua kapal itu kapal buat ngambil nikel di Raja Ampat, kabarnya. Yang ilegal itu kan? Yang ilegal, yang bikin netizen ini marah. Sebenarnya tagline yang dipakai netizen itu Save Raja Ampat. Kalau misalnya penonton tahu, itu tuh udah rame banget diomongin di sosmed. Jadi tagarnya gimana nih, Noy? Awalnya tuh viralnya gara-gara organisasi Greenpeace namanya, dia tuh kayak nge-up soal si Raja Ampat ini. Dan ini nih viral di awal Juni 2025. Nah, yang bikin viral itu karena video itu nunjukin kayak Raja Ampat kan kita kenalnya tuh kayak yang laut, hijau, pulau indah gitu kan. Nah, yang ditampilin di situ kayak pulau-pulau yang awalnya kita taunya mungkin itu hijau, tiba-tiba kayak tanah yang galian, dan ternyata itu tambang nikel. Nah, akhirnya dari situlah orang-orang kan kayak mulai concern nih kan, karena si Raja Ampat itu kawasan konservasi laut yang super penting. Karena kalau nggak salah 75% terumbu karang laut itu secara dunia ya 75% tuh ada di Indonesia, dan maksudnya di Raja Ampat itu. Jadi maksudnya mungkin orang akan concern kayak ini tambang ini mencemari lautnya nggak ya? Kalau tercemar kan mungkin terumbu karang nggak apa-apa. Terumbu karangnya tuh kayak bakalan tercemar atau enggak ya jadi musnah gitu kan. Nah dari situlah dan sebenarnya terpenting ya, ini kan kawasan konservasi alam. Yes. Ya kan, artinya jangan dong dieksploitasi seperti itu. Itu yang jadi awal muasal kenapa orang ribut kan? Iya, jadi netizen nih pada marah kayak, ih gue belum sempet ke Raja Ampat kok udah gundul. Bener, gitu. Dan nggak bahkan kabarnya 500 hektar hutan-hutan di sana itu udah gundul sekarang. Udah gundul. Dan tadinya tuh hijau gitu loh. Tadinya bukan berambut ya, itu ada pohonnya gitu. Nyentuh pulau kayak Gak, Kawe, dan Manuran. Iya, benar. Itu jadi kalau di generasi kita bang, kita tuh kalau mau honeymoon maunya ke sana bang. Wow. Itu kabarnya kan ke Raja Ampat tuh lebih mahal dari misalnya ke luar negeri, ke Singapura, Malaysia. Iya itu lebih mahal. Kenapa ya wisata lokal kayak gitu? Nah, memang itu daerah yang keren. Keren. Raja Ampat itu keren sekali. Jadi bagus juga sih kalau generasi kalian itu berpikirnya nggak usah ke luar negeri lah, tapi dalam negeri aja. Raja Ampat tempat yang cocok lah buat berbulan madu. Benar. Nah, lalu gara-gara viralnya kemarahan netizen soal Raja Ampat, tiba-tiba muncul video kapal yang namanya ada inisial JKW dan Dewi Iriana muncul tuh. Tapi yang viral tuh cuma inisial JKW dan Iriananya. Jadi nama lengkapnya tuh kan nggak muncul ya? Iya, jadi nama kapalnya nih nggak muncul, dan kapalnya ada berapa nih nggak tahu nih bang. Nama lengkapnya apa emang? Kan ini Mahakam. TB JKW Mahakam. JKW-nya pun juga ada kepanjangannya lagi. Iya, JKW tuh nggak, yang di kapalnya nggak ada dong. Nggak ada, cuma JKW doang. Nama kayak misalnya penonton naik KRL itu kan ada tuh 10 berapa, itu kan kayak ada nomor seri kendaraan gitu. Nah, rame lah itu video kapal. Terus ada yang bikin narasi bang, di TikTok tuh banyak yang bikin narasi yang kayak kapal milik Pak Jokowi dan Bu Iriana, adili Jokowi dan keluarganya. Mereka ngambil nikel dari Raja Ampat gitu. Terus ada juga bang Tempo. Jadi Tempo nih bikin status FB. Isi statusnya gini bang.
Ini Tempo majalah. Iya, Tempo official bikin status. Jadi statusnya tuh gini sebenarnya. Nama kapal Dewi Iriana dan JKW Mahakam jadi sorotan karena mengangkut nikel dari Raja Ampat. Isi statusnya gitu. Tapi di linknya dikasih link ke berita formalnya. Cuma netizen udah pada marah-marah duluan. Karena kan kayak dibilang clickbait nggak ya Bang? Ya clickbait dong. Atau enggak mungkin bisa dipengaruhi sama media Temponya. Karena Tempo itu kan kayak oposisi banget nih gitu kan. Jadi orang-orang kayak udah tahu nih kalau yang ngabarin Tempo nih berarti miring gitu. Miring. Nah akhirnya netizen tuh di Facebook tuh Bang, itu bener-bener rame tuh. Dia bilang kayak, ini harus diusut ini, Jokowi 10 tahun berkuasa. Dia bolak-balik ngambil keuntungan dari nikel ya kayak gitu. Pada marah-marah lah netizen akhirnya. Dengan gegap gempita. Dengan gegap gempita. Bahkan ada yang bilang, Pak Prabowo udahlah nggak usah ditutup-tutupi lagi, udah langsung buka aja semuanya kejahatannya Pak Jokowi. Jadi malah nantangin Pak Prabowo, jadi biar kalau mau melawan korupsi ya udah buka, jangan malah memelihara. Kan selama ini Pak Prabowo selalu bicara tentang perang melawan korupsi kan. Nah sekarang ternyata pelaku korupsinya menurut narasi ini kurang lebih adalah Pak Jokowi dan Bu Iriana sendiri. Maka perangilah Jokowi. Padahal Bang, kan orang kan mikirnya kan kayak JKW, Joko Widodo. Padahal JKW itu Bang, itu jasa konstruksi Wisma. Gak ngerti kenapa namanya juga Dewi Iriana tuh gak dijelasin juga. Tapi JKW itu bukan Joko Widodo ya teman-teman. Jadi atau bukan penonton. Dia. Ya, bukan punya Pak Jokowi. Kapal dia nih. Bukan. Jadi menurut laporan Kompas.com kan mereka kan ngelihat nih dari websitenya Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Kementerian Perhubungan. Ternyata kapal TB JKW Mahakam itu emang ada, sama Dewi Iriana ini emang ada. Cuma yang punya nih 4 perusahaan. Jadi kapal JKW itu ada 8, yang Dewi Iriana itu ada 6. Si kapal itu yang satu punya 8, dimiliki oleh 8 perusahaan. Enggak, 4. Jadi kapal yang serinya JKW itu ada 8, yang Iriana ada 6. Nah perusahaan-perusahaan ini ada yang namanya PT Pelita Samudra Sreya. Itu anak perusahaannya PT IMC Pelita. Jadi kurang lebih perusahaan-perusahaan yang punya kapal itu tuh bergerak di logistik kelautan. Jadi emang, tapi kalau misalnya netizen, kalau misalnya penonton mau lihat, itu tuh bisa ada di website Vessel Finder. Itu kalau misalnya mau dicek, itu tuh rutenya bukan ke Raja Ampat, tapi Kalimantan Timur, Bang. Tapi dia lewat sana atau gimana? Itu posisinya lagi di Kalimantan. Posisinya lagi di Kalimantan. Iya kan, Papua masih lebih jauh dari Kalimantan dong kalau dari sini ya. Iya kan? Jadi mestinya dia nggak saya sedang membayangkan kenapa kemudian orang mengaitkannya dengan nikel di Raja Ampat ya. Nggak tahu, tapi padahal kapal itu di Kalimantan gitu loh. Tapi klarifikasi dari si perusahaannya itu, dia memang bilang itu video lama, Bang. Itu video video udah lama yang diangkat lagi. Jadi kalau aku malah ngelihatnya kayak ini pembencinya Pak Jokowi kayaknya lagi emang pengen ini aja ngambil video terus nyari bahan. Niatnya jahat sekali ya. Jadi makanya yang aku bilang tadi cocok logi. Jadi dicocok-cocokin gitu. Iya. Tapi terus terang, ketika Anda pertama kali melihat video itu atau berita itu, Anda langsung menganggap itu Jokowi nggak? Aku kira editan. Kalau aku ngiranya editan. Di manipulasi. Dimanipulasi. Kalau Noi? Kayaknya kasus ini bukan pertama kalinya juga nggak sih Bang? Yeah. Pernah waktu itu kalau nggak salah tambang emas, apa gitu ya, itu juga ada namanya Bu Iriana. Aku inget tapi. Ya kan dulu ada kan pokoknya. Nah dari situ aku kayak mulai belajar bahwa ya bukan dulu juga aku nggak langsung percaya, cuma dari sini kayak ini pola yang sama nih kayaknya. Yeah. Jadi kayak nggak langsung percaya gitu. Kalau kalau saya nih nonton Anda boleh setuju atau boleh enggak lah ya. Ini kan persoalan kita udah percaya dulu nggak sih? Kalau saya salah satu isu terpentingnya itu kan gini. Kalau itu Pak Jokowi ya. Iya. Kalau Pak Jokowi kan rada tolol ya. Pak nih rada tolol ya.
Pak Jokowi punya kapal. Iya. Dia kasih nama JKW. Terus datang ngambil nikel di Raja Ampat. Ya. Tolong nggak sih itu? Maksud saya gini. Iya. Ya pasti Jokowi kan nggak tolol, ya. Dia tahu pasti kalau ini terjadi, kalau dia ternyata punya saham, taruhlah di perusahaan itu dia akan dikejar nih. Orang akan berusaha bongkar kan. Jadi sebisa mungkin justru tidak terdeteksi dong. Jangan dia secara show off gitu loh. Kapal gue. Inisial gue nih. Ya? Biar orang kalau ngeliat kapal ini langsung ngeh gue. Ngeh gue. Nih gue main nikel nih. JKW. Oke. Tak lupa istri saya. Ya, dan istri saya Iriana. Kenapa ada Dewi? Nggak penting. Ya hiasan aja. Yang penting dia mau ngasih tahu kami berdua memiliki perusahaan yang bergerak di bidang penambangan nikel. Oke. Menurut saya kalau dia melakukan itu, emang mestinya dia nggak jadi presiden. Oke. Dan sorry tapi dia bilang udah 10 tahun ya. Oh iya. Ya. Pokoknya maksudnya gini, 10 tahun itu komen netizen bilang 10 tahun ini kan masa kepresidenannya. Oh gitu. Jadi maksudnya 10 tahun menjabat. Itu pasti dia hartanya banyak banget tuh. Udah banyak banget. Dari KKN. KKN. Iya benar KKN. Yeah. Aku kira IKN tadi baca. KKN. Business money laundry. Oke. Kita kembali dulu ya. Nanti kita harus komentarin yang soal itu. Ini. Dia nggak bilang ya kapal itu udah 10 tahun nggak ada ya. Nggak ada ya. Tapi ya taruhlah kita abaikan soal 10 tahunnya. Tapi kalau dia milik itu artinya dia memilikinya pada saat dia masih jadi presiden dong. Bukan baru-baru aja kan. Jadi pada saat dia menjadi menjabat presiden, dia punya usaha pertambangan ya atau pengangkutan hasil tambang yang terkait sama nikel di Raja Ampat yang sebetulnya memang berpotensi untuk menimbulkan masalah kan. Karena itu adalah sebuah daerah yang tadi kamu bilang konservasi kan. Jadi kalau saya jadi Jokowi, saya akan berpikir kalau bisa saya jangan sampai teridentifikasi dong kepemilikan saham saya di sana. Bahwa saya juga punya usaha di bidang itu. Jangan kan. Gak cuma nama kapalnya, nama perusahaannya juga mungkin gak akan dimirip-miripin tuh. Gak akan. Jokowi ya. Gitu. Kalau bisa tidak pakai nama dia, pakai nama iparnya apalah nama menantunya? Nama menantunya misalnya ya. Tapi yang ingin ditekankan di sini menurut saya adalah saya ingin katakan adalah bahwa itu bukan sesuatu yang dilakukan itu bukan sesuatu yang akan secara sengaja dipamerkan ke orang banyak. Itu adalah sesuatu yang mesti dia sembunyikan. Dan sekarang tiba-tiba saja muncul kapal itu dengan nama yang sangat kentara, JKW dan Iriana. Buat saya, it doesn't make sense. Kecuali tadi, emang tolol aja orangnya. Orangnya saking kepengen ketahuan. Ini kayak Anda punya Lamborghini dan ada nama Anda di situ kan. Jadi show off ya. Jadi show off kan. Dan kita tahu Pak Jokowi nggak begitu orangnya. Membayangkan kayak Bang Ade bilang, emang Pak Jokowi rada tolol ya kan nggak mungkin kan. Kayak itu juga nggak masuk akal. Atau dia pakai nama Gibran kan. Nggak mungkin lah. GBRN. Great Britain. Atau Kaisang lah ya. Atau Fufu Fafa. Oke, boleh. Nah menurut saya jadi sejak awal kita harus sudah curiga bahwa ini sebenarnya bukan milik Jokowi dan Iriana. Kalaupun kapal itu ada ya. Kalau Anda kan masih dengan baik hati mengatakan itu ada yang ngakalin aja di kutak-atik tuh gambarnya. Sebenarnya bukan JKW tapi apa jadi JKW kan bla bla bla. Tapi apapun ya, itu adalah sesuatu yang seharusnya sejak awal kita curigai sebagai sesuatu yang nggak mungkin dilakukan oleh Pak Jokowi. Ya, tapi kan masalahnya itu muncul dan kemudian direspons dengan luar biasa oleh netizen ini kan. Iya, itu di TikTok Bang, ada orang kayak bikin VT ya. Kalau di TikTok kan VT kayak. VT itu apa ya? Video TikTok. Oh, video TikTok. Bikin VT kayak gimana nih? Bisa-bisanya kapal Pak Jokowi dan keluarga datang ke Raja Ampat buat ngambil nikel dari sana. Padahal kita netizen di sini, kita rakyat di sini
marah-marah soal Raja Ampat kayak gitu. Kayak emang marah-marahnya tuh emang ini banget di TikTok tuh beneran. Dan itu ya saya nggak tahu apakah orang yang mengatakan itu memang dari dulu sudah membenci Jokowi atau karena memang tiba-tiba saja dia merasa dikejutkan dengan sebuah fakta bahwa presiden yang selama ini sudah berkuasa di Indonesia itu ternyata main nikel, main Raja Ampat kan gitu. Iya. Karena itulah dia marah. Ya. Tapi kita sih mengajak semua netizen baik yang menonton ini ataupun Anda tolong sampaikan ke teman-teman Anda. Yeah. Kita harus make sense, harus pakai common sense kita loh untuk memahami ini benar nggak sih? Ya, jangan buru-buru percaya, terutama ya kalau saya kebetulan karena saya itu pecinta Pak Jokowi ya, jadi memang bawaannya bias nggak percaya kan. Tapi saya tetap merasa bahwa itu perlu dipelajari, dan kemudian apa yang Anda katakan tadi menurut saya sangat jelas menunjukkan bahwa ternyata bos gue nggak apa-apa deh, bos gue aman, bos gue nggak terlibat. Iya, even kan? Abis video itu rame bang, itu kayak media-media yang lumayan populer ya, kayak Kompas.com, Detik, terus juga Tempo juga klarifikasi, terus juga Kontan, itu tuh kayak pada naikin ini tuh kapal bukan milik Pak Jokowi, bla bla bla, kayak dikasih list tuh bang, jadi kapal yang TB JKW Mahakam 1 punya PT siapa, jadi kayak mereka kasih listnya gitu. Even yang ininya ya, pihak perusahaannya juga klarifikasi kan, yang sekretarisnya itu. Pokoknya ya dia bilang itu video lama, dan jadi kayak, dan mereka tuh klarifikasi bahwa mereka tuh tidak terafiliasi dengan, kan sekarang Raja Ampat berarti kan tambang itu kan di statusnya ilegal tuh bang. Nah si perusahaan kapal tadi itu udah klarifikasi kalau mereka tuh sebagai media transportasi lautnya aja, jadi mereka sama sekali tidak terafiliasi dengan urusan tambang. Nikelnya. Dan nama JKW itu tuh bukan individu, jadi kayak itu tuh nama ya internal mereka aja, nggak tahu kan jasa konstruksi Wisma kan, kayak mereka yang pilih gitu. Dari dulu, tapi dicocok-cocokin balik lagi. Cuma nih bang, netizen kan udah diklarifikasi tuh bang, jelas nih sama media A, B, C, D, udah mereka tuh sama lah kayak ngasih tahu nih kapal ini bukan punya Pak Jokowi gitu kan. Terus tuduhannya ada lagi bang. Apa? Bohong. Bohong nih. Gitu. Bohongnya gimana? Itu ngeles aja, itu dibikin-bikin gitu. Ada yang komen kayak gitu ya netizen. Aduh. Apa yang bohong maksudnya? Klarifikasinya? Iya. Kayak kan JKW udah jelas-jelas itu Jokowi, tapi dibikin-bikin seakan-akan namanya jasa konstruksi Wisma gitu. Tapi ini kan mengingatkan kita kan pada kasus yang lain yang juga baru saja terjadi soal ijazahnya Pak Jokowi kan. Kan kurang jelas apa. Ya kan yang menjelaskan adalah Bareskrim Polri. Pihak Rektorat UGM, sekolah yang melahirkan ijazah tersebut. Tapi lihat reaksi kubunya Roy CS. Kan nggak bisa dipercaya. Bareskrim Polri kan tuh diarahkan oleh Jokowi, tunduk pada Jokowi. Kita harus memiliki sebuah badan yang untuk memeriksa itu jangan pakai Bareskrim Polri, harus pihak lain. Kalau perlu di luar negeri, di Australia juga punya katanya. Kan come on ya. Nah sekarang kalau ini sekarang terjadi lagi, udah jelas-jelas dibilang itu bukan punya Jokowi. Bohong. Jadi ente mau percaya siapa? Nanti diangkat lagi ntar banyak loh yang percaya. Ini salah satu penjelasannya atau salah satu dalihnya adalah kurang lebih gini kali Noi. Ya Pak Jokowi yang tadi saya bilang tuh, Pak Jokowi itu tolol banget kalau dia punya terus dia pakai nama dia kan. Itu memang itu punya Pak Jokowi, tapi nama perusahaan dia itu dia pakai nama lain yang nggak ada hubungan sama Jokowi. Itu kan karena bagi mereka Jokowi itu sanggup melakukan apapun. Dia bukan manusia. Dia bukan super manusia. Superman. Dia bisa melakukan apapun. Dalam salah satu podcast yang saya nonton, itu si pengkritik Jokowi itu mengatakan itu. Dia bisa melakukan apapun. Apa sih yang nggak bisa dilakukan oleh Pak Jokowi? Dia bilang begitu. Ya, saya nggak usah sebut aja namanya siapa ya. Tapi dia mengatakan itu. Nah, saya duga orang-orang yang sekarang menuduh
bahwa ini adalah miliknya Pak Jokowi, ya, itu akan mengatakan, iya emang begitu. Dia emang penipu itu. Dari dulu dia penipu. Ya, sekarang kapal dia bilang bukan kapal dia. Tuh itu udah diatur semua. Perusahaan-perusahaan yang tadi ngomong tuh. Iya. Ya itu pasti ada hubungannya sama Jokowi. Mungkin atau harus dicari tahu tuh Bang, kapal atau misal track record JKW itu udah dari kapan? Kalau misal dari sebelum Pak Jokowi menjabat jadi presiden, agak mustahil tidak? Enggak, buat mereka enggak ada yang mustahil. Pak Jokowi melakukannya sejak dia dulu di UGM kali kan. Iya. Wah, dari mana tukang kayu? Pokoknya sebelum dia lahir gitu. Pura-pura menjadi tukang kayu. Tukang kayunya tuh ternyata ini Bang, acting aja. Enggak, saya mau bilang bisa setolol itu jawaban-jawaban mereka. Dan mereka betul yang kata Egra barusan, akan mengulang-ulang itu terus. Dicocok-cocokin terus sampai kita betul-betul percaya bahwa, atau bukan kita lah, sebagian orang percaya bahwa iya ya sebetulnya dia luar biasa mainnya. Itu ada hal-hal yang gak mungkin dijelaskan secara empiris, tapi sebetulnya itu adalah sebuah pekerjaan Pak Jokowi. Nah, kembali ke tadi yang Anda bilang korupsi tadi, ya kan kamu bilang tuh. Oh iya. Ada netizen yang ngomong korupsi. Saya tanya deh sama orang, apa bukti, indikasi bahkan. Indikasi ya. Gak usah pakai bukti, indikasi aja. Jadi kayak clue yang menunjukkan bahwa Jokowi itu korupsi. Atau masuk ini OSIS RP. Nah, itu udah OSIS RP, ijazah palsu, sekarang kapal. Diulang-ulang. Enggak. Tapi kan kasus OSIS RP memberi pelajaran kepada kita semua tentang bagaimana kebohongan itu bisa terus diputar kan? Diulang-ulang. Ya, saya ulang nih buat penonton. Kalau Anda ingat kasus OSIS RP, mungkin sebagian Anda tuh udah bosen dengan dengar cerita ini. Tapi ini adalah sebuah good example. Oke. Ya, contoh yang baik sekali tentang bagaimana OSIS RP itu media internasional. Ya, bukan media bahkan organisasi jurnalistik internasional. Oke. Si teman-teman ini nih, bukan teman sih. Si kaum ini nih, kaum pembenci Jokowi ini menggambarkan bahwa Jokowi itu menurut OSIS RP adalah salah seorang presiden terkorup di dunia. Iya. Ya kan? Dan mereka akan gunakan sebuah data yang menunjukkan bahwa OSIS RP menulis tuh nama Jokowi sebagai salah seorang yang dikatakan presiden terkorup di dunia. Padahal penonton harus tahu, dan saya rasa mudah-mudahan juga teman-teman tahu. Udah tahu ya, bahwa sebenarnya itu bukanlah kata OSIS RP, tapi ketika dia memberi peluang bagi masyarakat dunia untuk kirimkan nama yang menurut Anda itu adalah presiden korup, ya, kirimkan kepada kami. Nah, dari Indonesia rupanya ada cukup banyak orang yang mengirimkan nama Jokowi. Mas voting gitu ya Bang? Masuk voting. Ini kayak polling gitu ya. Voting ya. Ya pemilihan. Kan si OSIS RP sudah memilih siapa yang presiden terkorupnya. Itu yang presidennya Suriah kan. Tapi dia kepengen tahu nih masyarakat bilang siapa. Masyarakat mengirimkan nama-nama. Nah, salah satu yang tinggi itu adalah Jokowi. Sekarang saya tanya buat Anda semua, kira-kira yang ngirim nama Jokowi ke OSIS RP itu siapa sih? Menurut kamu siapa? Anak Abah. Anak Twitter. Anak Abah, bla 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 bla. Yeah. Orang Indonesia semua saya yakin. Dan ketika OSIS RP diwawancara oleh Tempo, bagaimana, apakah Anda, ini kan organisasi, sebuah organisasi apa namanya, internasional. Ya? Apakah menurut Anda Jokowi itu korup? Jawabannya adalah sederhana. Tidak. Kami tidak menemukan data-data yang menunjukkan bahwa Jokowi itu korupsi. Itu kan udah jelas ya. Jelas ada kalimat dari OSIS RP. Nah, dalam hal ini saya harus nyatakan keprihatinan saya terhadap Tempo. Maksudnya judul kalimat itu dipakai dong oleh Tempo sebagai judul. OSIS RP.2, kami tidak menemukan
kami tidak punya bukti bahwa Jokowi itu korup. Ini kan enggak. Dia ada di dalam wawancara. Oh, enggak kebaca. Enggak ada di judul. Sebagian orang enggak baca. Sorry. Oh, enggak. Aku baru tahu. Kamu ya? Ya. Iya. Itu kan gara-gara saya tahu karena saya baca wawancaranya lengkap di Tempo. Memang Tempo yang berbayar ya, bukan dibocor halus. Maaf ya, aku tidak berlangganan Tempo. Kalau bocor halus emang nggak ada ya. Tapi itu, jadi poin saya adalah faktanya yang penting nggak diangkat. Akibatnya sampai sekarang orang masih menyebut bahwa ya kan menurut OSIS RP dia korup. Sampai sekarang bang. Terakhir ini ya, iya, yang sampai sekarang. Apa Pak Amin Rais? Apa? Yang dia bilang menurut OSIS RP Jokowi adalah presiden terburuk. Terkorup, diangkat terus. Terkorup. Dia bilangnya terburuk. Oh terburuk. Menurut OSIS RP. Ya itu. Gimana ya? Kapan OSIS RP bilang terburuk ya? Ya kata Amin Rais. Amin Rais bermimpi. Dia ketemu sama OSIS RP. OSIS RP bilang presiden Anda tuh terburuk, maka dia angkat. Udah kayak menerima wahyu pakai mimpi. Aduh, nggak ini bercanda ya. Nonton ini bercanda, jadi jangan masukin ke hati. Tapi poin saya adalah begitulah kebohongan demi kebohongan diangkat kan. Nah sekarang soal kapal ya sama kurang lebih kasusnya. Ya walaupun kita harus gembira bahwa media seperti Kompas, media seperti Tempo, tadi Anda Kontan ya, kamu sebut beberapa kan, sudah menjelaskan. Woi gitu kan, dia ingin mengingatkan penonton. Woi yang bilang, bukan yang bilang apa, kapal JKW itu bukan milik Jokowi ya. Ini ada perusahaan yang memilikinya. Perusahaan yang memilikinya itu kalau dicek sahamnya tadi nggak ada 1% pun milik Jokowi, atau milik Iriana, atau milik Gibran, atau milik Kaisang, atau milik Pak Anwar Usman kali ya. Jadi jangan lagi, kira-kira kan gitu pesannya. Jangan lagi sebut bahwa ini Jokowi ya, gitu. Itu membingungkan sih bang. Jadi sebenarnya si pembenci Jokowi ini maunya apa? Misal gini, kayak soal ini kan soal klarifikasi nih, yang isu kapal terus diklarifikasi perusahaan bukan, bilang bohong, nggak percaya. Terus lo berharap klarifikasi dari mana? Nggak ada. Kalau misal nggak diklarifikasi, nanti dianggap tuh gue ada klarifikasinya, bener nih dugaan kita. Iya. Jadi maunya yang mana? Tidak ada solusinya nih. Bukan tidak ada solusinya. Maksudnya solusi untuk mereka. Nui terlalu baik hati. Kan gak enak bang jadi pembenci, maksud aku gitu. Enggak, ini bukan soal pembenci. Kalian harus menduga ya bahwa ada sesuatu di belakang ini semua. Ini ada tujuannya, nggak sekedar random. OSIS RP, oh salah ya, gitu kan? Kan saya bilang kalau salah bilang dong, ups, sorry, ternyata yang ngomong bukan OSIS RP, yang ngomong tuh pendukung anak abah, ya. Kan gitu. Ijazah ternyata asli. Harusnya kalau tahu itu asli, Anda sebelum menuduh itu bohong, kan Anda harusnya bilang dong. Bikin konferensi pers. Pak Suryo, di sini Rismon, Dr. Tifa. Kami minta maaf. Kami selama ini menyangka bahwa itu adalah ijazah palsu. Ternyata sekarang sudah terungkap. Barskrim sudah menyatakan, UGM sudah menyatakan. Ternyata kami juga baru tahu yang beredar di online itu sebetulnya memang palsu. Yang kami analisis, kan dia menganalisis tuh. Yang saya baca bukti, ya kan? Tahu kan kasus itu? Karena itu kami dengan ini memohon maaf atas kesalahan kami. Kita berharap dicabutlah ini gugatan kepada kami. Mereka lakukan nggak itu? Tidak, sama sekali tidak. Dan orang tetap percaya, kita akan buktikan. Tetap kekeh ya. Itu palsu. Sekarang muncul lagi kapal. Sebelumnya lah. Sebelum kapal. Fufu Fafa. Oh ya, Fufu Fafa. Itu Roy Suryo itu Kalimantan 99% itu milik Gibran. Mana buktinya?
nggak ada. Tapi itu sampai sekarang memang belum bisa dibuktikan lah ya. Yeah. Sekarang kapal. Harusnya daripada ngomong tadi bohong gitu kan. Kan harusnya dia bilang, oh bukan ya. Oh ya udah deh, balik kanan gerak. Nah sekarang pertanyaan pertama, ada kasus tadi yang kita sebut OCCRP. Ada kasus ijazah palsu. Ada kasus kapal. Fufafa. Ada kasus pemakzulan. Iya. Ya. Dan mungkin ada beberapa kasus lainnya. Mungkin. Menurut kalian related nggak itu semua? Menurut kalian itu 5 hal yang terjadi secara sendiri-sendiri, ya, kayak bukannya random tapi sendiri-sendiri. Ada yang menyerang soal ijazah siapa, yang nyerang soal kapal siapa, yang nyerang soal pemakzulan siapa, kan beda-beda tuh. Kalau gitu, ini ada berbagai kelompok yang berbeda-beda mengkritik Jokowi dan Gibran dan Kaisang dan keluarganya. Ya, ngerti nggak? Atau kemungkinan berikutnya, ini semua related. Bahasanya Inggrisnya orchestrated. Orchestrated itu artinya di belakangnya ada dirijen orkestranya. Ada pengarahnya, ada direkturnya. Oke, violin mainin lagu ijazah palsu. Oh kalau Jawa tuh dalangnya gitu ya bang? Dalangnya. Mastermindnya. Menurut kalian lebih logis yang berjalan sendiri-sendiri atau semua sebetulnya ada hubungannya? Ada hubungannya. Ada dalangnya. Setelah dipikir-pikir. Ada. Karena satu ini ntar muncul lagi udah agak landai kasusnya muncul lagi. Dan nggak ada yang pernah landai sebetulnya. Nggak ada sih. Cuma netizen emang gampang lupa bang. Jadi dinaikin lagi. Gitu. Iya, benar-benar. Apa jangan-jangan ini long term mission gitu ya bang? Maksudnya sampai 2000. Jadi kan si dirijen ini, si Dalang tadi ngatur lagunya tuh selama apa ya? Kan kamu bilang nanti muncul lagi. Kan orang nanya sampai kapan? Kalau ada sesuatu ini orchestrated, ada dirijennya, ada akhirnya dong. Ya kan? Simfoni itu ada habisnya. Ya. Habisnya tuh kapan? Sampai keluarga Jokowi tidak menapaki dunia politik. Itu jawaban yang bisa digunakan, tapi mungkin kita perlu turunkan menjadi tidak lagi berada dalam dunia politik tuh meaning what? Sebagai contoh. Kan ada upaya pemakzulan Gibran. Ya. Itu apakah berarti dimakzulkan sekarang atau dimakzulkan nanti? Ngerti nggak? Ini lagi mau dihajar terus agar dia nih akhir tahun ini betul-betul makzul sampai ada sidang MPR dikeluarkan, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa iya dia dimakzulkan salah gitu ya. Or else atau yang lain. Kalau ini orchestrated. Ya. Enggak, kalau ini sendiri-sendiri ya namanya juga sendiri-sendiri sendiri-sendiri. Kapal udah selesai udah. Kan disimpan di dalam ensiklopedi gitu bahwa pernah pada bulan Juni 2025 ada kasus ini ya. Yang soal OCCRP itu di awal tahun. Sekarang mestinya orang udah mengatakan enggak, Pak Jokowi enggak korup. Tapi kamu kan bilang bahwa sampai sekarang orang tetap menggunakan itu sebagai contoh bahwa Jokowi itu corrupt, ya kan? Mungkin nggak si kapal ini pada bulan November masih disebut? Mungkin aja. Nah, kembali ke tadi. Jadi menurut kalian
ini lagi ngapain sih mereka ini kalau ini orchestrated? Menurut Bang Ane apa? Kalau aku mikirnya kayak ya udah ntar nggak bisa maju. Maju apa? Misal ya kan ada orang yang bilang Gibran mungkin 2 periode atau enggak naik ke presiden. Misalnya, kamu mau apa? Kamu mau apa? Saya dukung kalau mau jadi presiden. Jawab apa? Nah ini penting nih pernyataan dia nih. Saya dukung kalau Gibran mau jadi presiden. Menurutmu yang pakai penjelasan kayak Nui barusan, kalau kamu jawabannya apa? Aku sih mikirnya emang pengen Gibran turun sih. Kalau aku mikirnya right now gitu sekarang, terus wakilnya diganti siapa gitu yang mereka. Siapa? Kurang tahu siapanya ya. Bu Puan. Waduh. Nah, oke, kembali ya. Ya tentu aja saya juga nggak punya jawaban. Yang pasti kan kita semua kan jawaban kita tuh sebetulnya jawaban-jawaban yang spekulatif. Kita tuh berspekulasi ya. Kalau ini terjadi. Nah, jadi kayaknya sih ada upaya sengaja untuk menjatuhkan Jokowi dan keluarga. Ya kan? Oke. Tapi kan itu sesuatu yang abstrak, menjatuhkan Jokowi itu kan dia udah nggak presiden gitu loh. Jadi dijatuhkan apa lagi? Tapi ini nggak sih Bang, itu ada ketakutan kayak nanti Pak Jokowi masuk parpol mana, terus ya, untuk apa? Misalnya gini, Jokowi masuk PSI lah. Terus kamu takut apa? Kalau Jokowi masuk PSI? Takut partainya jadi besar. Oke. Ini mungkin kalian tuh terlalu percaya bahwa sebetulnya dan itu artinya yang takut sama PSI menjadi besar kan semua partai dong. Oh iya. Ya kan? Masa jadi partai-partai bergabung untuk mendukung ini? Kan enggak juga sih. Enggak, saya berspekulasi jawaban semacam itu terlalu membesarkan membesarkan bahwa kalau Jokowi sampai masuk PSI, maka dia akan membesarkan PSI dan kemudian semua akan berusaha melawannya kan. Oke, tapi yang saya ingin jawab lebih sederhana begini. Jangan-jangan memang betul yang kamu bilang tadi. Ini sebetulnya nggak hanya berkaitan sama Jokowi. Atau ini memang sebetulnya konsentrasinya pada Gibran. Oke, kenapa Gibran? Gibran tuh bisa menjadi seorang rising star nggak? Bisa. Kenapa? Ya. Dia punya potensi nggak untuk jadi rising star? Potensi. Why? Ini jawaban milenial. Z. Kerja nyata sih. Kamu ngelihat begitu? Ya kalau dari track recordnya ya. Dan apa ya? Aku tuh punya optimistis gitu. Beneran ya Bang? Optimisme. Kalau ya Indonesia tuh kan bukan negara yang maksudnya kayak nggak bisa yang tak. Jadi kayak aku tuh merasa Mas Gibran ini lagi menyiapkan sesuatu gitu kan. Nah jadi maksudnya ada beberapa orang yang mungkin menghalangi itu karena kan misal kalau kita disejahterakan ada juga tuh pihak yang awal sejahtera banget jadi sejahtera doang. Ya. Oke. Ya. You. Jangan ketawa aja. Aku setuju. Itu kalau misalnya nambahin pernyataan yang Nui tadi, kan aku setuju sama jawabannya. Itu ini nggak tahu juga sih, tapi ini pikiran aku aja. Ya pihak-pihak yang memang merasa tanda petik dirugikan sih, yang memang menghalang-halangi Mas Gibran kayak yang dia bilang yang tadinya sejahtera banget jadi sejahtera aja, lifestyle-nya udah sini tiba-tiba ke sini gitu. Tadinya kekayaan di sini, sekarang agak susah gitu. Okay. Yang tadinya makan sehari misalnya steak, sushi gitu kan bisa banyak, tiba-tiba ayam goreng gitu kalau kan. Itu kan misal hasil itu uang rakyat, terus jadi gara-gara Mas Gibran bisa memberantas bla 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 bla, ya jadi nggak bisa makan uang rakyat deh. Ya kita bisa. Ini umpama. Ya, kita bisa berspekulasi macam-macam. Tapi kita mulai dengan sebuah pernyataan nih. Ada banyak pihak yang khawatir. Kalau Gibran rising terus. Nah dalam hal ini saya setuju sama. Saya lupa apakah kamu tadi menyebutnya atau tidak. Ya, yang dikhawatirkan bukanlah Gibran akan menjadi pesaingnya Prabowo.
Jadi bukan untuk maju menjadi calon presiden. Ya. Dan saya duga sebagai orang PSI nih, yang saya tahu, Pak Jokowi pun tidak ingin Gibran itu menjadi calon presiden 2029. Ya. Jadi apa? Jadi wakil presiden. Jadi kombinasi Prabowo dan Gibran itu akan terus diupayakan agar bertahan dari 2024 sampai 2034. 2 kali pemilihan kan, 2024 dan 2029. Sekarang Gibran itu sedang seperti mendapat training ground, tempat pelatihan. Makanya dia tidak sekedar menjadi, di masa lalu Wapres adalah seorang pelengkap. Orang bilang ban serep. Kalau presidennya sakit, yang datang dia. Gibran much more than that. Iya. Bukan yang kayak presiden diundang jadwal bentrok ya udah datengin wakil. Itu di masa lalu begitu. Mau sepinter apapun wapresnya, ya nggak jauh-jauh dari sana posisinya. Kasih sambutan di tempat yang kalau tempat waktunya tabrakan, yang satu presiden itu wapres lah. Presiden lagi ke luar negeri, ya dialah. Pantasan waktu itu di permasalahin yang soal pemakaman Paus yang datang kok terus Pak Jokowi bukan Mas Gibran gitu. Okay. Misalnya begitu kan. Gibran is much more than that. Tapi bukan mempersiapkan diri untuk maju pada 2029. Karena dia tahu, Pak Jokowi juga tahu nggak ada untungnya. Ya, bertarung melawan Pak Prabowo. Prabowo udah bener lah. Udah bener. Ya, dia sekarang nih ya ngeceknya kan 2024 sampai 2029. Kayaknya sih dia udah bener lah. Dia akan memimpin dengan baik. Orang nomor 2 yang terus Gibran. Nah, Jokowi itu percaya pada continuity. Iya. Ya, pada 2029 kalau mau dilanjutkan apa yang sudah dimulai tahun 2014 adalah bukan dengan mengganti Prabowo oleh Gibran. Tapi memajukan Prabowo kembali dengan tetap pendampingnya adalah Gibran. Katanya kan kayak tongkat estafet. Kata Jokowi. Nah, 2034. Nah, kata siapa? Kata siapa? Gibran udah nggak lagi masanya. Kan 10 tahun dari sekarang. Mas Gibrannya udah hampir 50 tahun. Iya. Udah cocok dong. Cocok nih. Bayangannya nih. Jadi bayangin kepemimpinan ini akan program pembangunan yang dimulai dari 2014 ini dengan segala macam sekarang hilirisasi, IKN bla 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 bla, itu akan berjalan terus tanpa terputus. Mungkin sampai tahun 2044. Bayangkan kalau itu terjadi. Indonesia emas 2045. Indonesia emas banget. Emas banget. Bingits ya. Bingits. Kata generasi kalian. Nah, inilah yang mungkin menakutkan bagi sebagian orang. Ya, alasannya kayak tadi, misalnya, ya kita harapkan beginilah. Pak Prabowo kan juga nggak dikenal korup ya. Iya. Gibran sama bapaknya. Sebut satu contoh indikasi clue bahwa Jokowi itu korup. Nggak ada. OCCRP bilang kita nggak dapat bukti bahwa Pak Jokowi itu korup semasa dia jadi presiden. Sekarang harus dibikin-bikin nih. Oke. Tadi dia bilang ada saham atau apa sih? Pas kamu bilang ada contoh si netizen yang marah-marah itu. Kan dia bilang yang itu korup tuh, itu contohnya OCCRP bla 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 gitu. Oh iya, terus nyebut KKN. Nah. Money laundry itu semua dari mana coba? Ya, tapi anyway saya mau bilang ini emang ada yang nggak suka, ya. Dan nggak sukanya tuh masif banget. Rame-rame. Ya kalau bisa sampai ada 5 cerita itu kan kita baru cuman inget nih 5 nih yang tadi kita omongin, yang dari soal pemakzulan, terus ada ijazah, ada ini 5. Kalau Anda ingin menggerakkan propaganda semacam itu, do you need money? Yes. Of course. Gede nggak? Yes, pasti orang 5.
Kalau cuman soal kapal mah, ya. Kalau yang lain sampai harus menggerakkan para purnawirawan ABRI. Oh iya itu gimana? Ya, jadi pasti ada kekuatan yang sangat besar nih di belakang ini. Mungkin nggak itu bukan cuman sendirian? Mungkin rame-rame gitu loh Noy. Ini misalnya saya adalah X, kamu Y, kamu Z. Saya sama-sama nggak suka nih Gibran itu berada di sana. Karena dia mengganggu. Prabowo lebih gampang lah dipengaruhinya. Cuman si anak muda ini dan bapaknya dan adiknya itu susah ditembusnya. Disingkirkan dulu. Kamu setuju, kamu setuju. Kita urun yuk. Aduh. Makanya isunya macam-macam. Sekarang ada muncul lagi isu baru. Jokowi itu anti-Islam. Ya, oleh teman kamu siapa? Hah? Bukan teman saya. Buniani. Itu kita bahas di episode sebelumnya. Ya. Ya bayangin muncul lagi kan? Iya. Muncul kapal, muncul ijazah, muncul anti-Islam, bla bla bla. Genderangnya itu banyak. Nah tadi apa sih namanya? Dirijen ya? Yang Dalang. Kalau dirjen kan? Dirjennya itu siapa? Mungkin juga nggak satu, mungkin ada beberapa. Nah ini harus kita lihat terus, kita siapin nih diri kita menghadapi kebohongan baru. Ya saya sih berharap jangan sampai ada yang ternyata nggak bohong, ternyata benar. Pak Joko korupsi, ada ternyata dia memang main duit misalnya. Sampai sekarang saya nggak percaya itu. Tapi kalau sampai itu ada, ya memang itu akan meruntuhkan kepercayaan kita kan? Iya. Sedikit aja, dia nggak bayar parkir aja. Jokowi nggak bayar parkir ketika di mana gitu. Gitu. Nah jadi yang ini nih, jangan dianggap kecil, yang kapal ini. Memang sekilas terlihat, oh ya udah selesai gitu kan. Cuma ini bisa aja diulang-ulang terus sampai kayak ijazah Pak Jokowi dari 2022 nih nggak kelar-kelar. Nggak kelar-kelar sampai 2029-an diulang lagi. Coba misalnya gini, siapa coba yang bisa punya foto? Kan foto lama tuh. Iya. Punya foto itu. Kan bukan sembarang orang dong. Iya. Kalau bahasa anak Gen Z sekarang, Bang, orang yang paling jahat tuh justru ada di sekitar kita. Ya kalau ada foto kayak gitu kayak susah sih didapetin. Kalau zaman sekarang, random ya. Udah ada Instagram, udah ada apa, gampang lah kita dapat foto. Tapi kalau fotonya di tahun segitu, di masa lalu, kan pasti ada orang yang bilang, gue punya tuh fotonya. Kayak Fufu Fafa dia bilang, gue punya tuh Fufu Fafa. Walaupun untungnya nggak bisa dibuktikan kan. Anyway, itulah ujangan dari seorang tua kepada dua anak Gen Z. Dan kepada penonton. Ya hidup tidak sesederhana seperti yang barangkali kita bayangkan. Ya kan tadi kalian cuma mengomentari dengan pendek-pendek kan. Iya. Tapi saya mau bilang mungkin tidak sependek itu ceritanya. Oh iya. Ya. Jadi ini bukan kayak semacam melawan hoax doang ya Bang. Ya. Tapi kayak ada sesuatu di baliknya. Hoax, makanya kata-kata nggak cukup di hoax ya, tapi juga deceiving tuh menipu, menyesatkan. Ya. Menyesatkan. Nggak salah sih, nggak ada yang salah, nggak ada fakta yang diubah sih di sini. Iya. Cuman dibuat narasinya, framingnya, kesimpulannya itu adalah seolah-olah he is the one who involved. Emang nggak ada ya JKW ke tokoh lain? Kenapa harus ke Jokowi ya? Pokoknya emang yang paling famous Pak Jokowi aja. Yalah. Udah JKW Jokowi. Nanti kalau ada kapal namanya AAO, ntar disambungnya Ade Armando. Ternyata Ade Armando punya kapal. Nanti disangkut pautin. Ini atas hubungannya karena sudah menjadi buzzer Jokowi. Iya. Anda udah harus siap ya penonton. Yeah. Ini adalah para buzzer nanti disebutnya. Oke. Seperti dua buzzer di di nama ini acaranya Kupas Berita. Siap-siap aja nak. Wah udah sering kita dibilang buzzer ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita bahas di Kupas Berita kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Kalau misalnya penonton ada ide-ide konten boleh komen di bawah. Stay tune terus di program kita berikutnya. Bye-bye. Thank you.